Akhir-akhir ini kita sering melihat berita PHK yang kerap disangkut pautkan dengan adanya kondisi COVID-19. Kali ini kita akan mengangkat isu tentang karyawan kontrak atau yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sebenarnya belum habis masa kontraknya tapi sudah diputus hubungan kerjanya. Gimana sih sebenarnya hukum ketenagakerjaan mengatur hal ini? Pertanyaan yang sering muncul, apakah COVID-19 dapat dijadikan alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK karyawan PKWT-nya tanpa membayar sisa upah? Sebenarnya memang COVID-19 ini dan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar nggak bisa dipungkiri ya, ini sangat mempengaruhi operasional perusahaan maupun bisnis perusahaan secara keseluruhan. COVID-19 sendiri telah ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Kepres 11 tahun 2020. Tapi, keputusan presiden ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan lainnya yang sudah diatur oleh undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa pengesampingan ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terdapat undang-undang lain atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang mengganti atau merubah undang-undang sebelumnya. Jadi, selama belum ada undang-undang ketenagakerjaan baru atau Perpu yang menyatakan bahwa COVID-19 dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan undang-undang ketenagakerjaan, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih berlaku sebagaimana mestinya. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang diatur oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 ini tentang PHK karyawan PKWT. Pasal 62 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian itu berakhir wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya kontrak. Jadi, teman-teman, baik pekerja maupun pengusaha yang mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya habis harus bayar ganti rugi sebesar upah sampai dengan jangka waktu kontraknya habis. Ada kondisi di mana pasal 62 ini dapat tidak diberlakukan, yaitu karena berakhirnya hubungan kerja memang sudah tertulis dalam kontrak atau PKWT-nya, ya iyalah ya. Atau yang satu lagi nih, PHK yang dilakukan dikarenakan pasal 61 ayat 1. Apa itu pasal 61 ayat 1? Ini dia. Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PK, PP, atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Pemahaman kejadian atau keadaan tertentu ini sudah dijelaskan di dalam penjelasan pasalnya, yaitu bencana alam, kerusuhan sosial, dan gangguan keamanan, sehingga meluaskan pemahaman keadaan atau kejadian tertentu di dalam PP atau PKB harus merujuk pada ketentuan penjelasan pasal ini. Nggak bisa tuh ditafsirkan secara bebas di dalam perjanjian kerjanya. Alasan PHK dalam PKWT yang tidak memuat secara rigid klausul tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, ketentuan pasal 62 tetap berlaku, di mana pihak yang mengakhiri PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya kontrak. Sampai sini sudah terjawab ya pertanyaan di awal tadi tentang boleh tidaknya mem-PHK karyawan PKWT tanpa membayar sisa upah karena adanya alasan COVID. Lalu bagaimana nih solusinya bagi perusahaan? Harus seperti apa perusahaan menanggapinya? Nah, ada 3 alternatif solusi yang bisa dilakukan berikut resiko hukumnya. 1. Tetap melakukan PHK. Jadi apabila perusahaan bersikeras tetap melakukan PHK tanpa memberikan kompensasi, bisa saja dilakukan, tapi memiliki resiko hukum yang sangat tinggi, karena sangat dimungkinkan adanya gugatan perselisihan PHK dari karyawan PKWT yang menuntut sisa kontraknya yang belum dibayar.
Ada juga opsi perusahaan tetap comply terhadap pasal 62 di mana PHK dilakukan dengan membayar sisa kontrak dengan ganti rugi upah sampai batas berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu itu. Nah, opsi ini tentu saja tidak memiliki resiko hukum sama sekali. Nah, ada opsi alternatif yang terakhir, yaitu perusahaan melakukan PHK dengan memberikan uang tali asih. Apa itu? Uang tali asih ini berbeda dengan sisa kontrak. Perusahaan dapat mengklasifikasikan sendiri besaran uang yang akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan sisa jangka waktu perjanjian kerja masing-masing karyawannya. Opsi ini menunjukkan itikat baik dari perusahaan untuk tetap memberikan hak karyawan PKWT walaupun besarannya tidak sesuai dengan pasal 62. Opsi kedua ini apabila dilakukan dengan perjanjian bersama atau PB, maka tidak memiliki resiko hukum. Jadi, opsi ini dirasa merupakan pilihan yang terbaik dengan pertimbangan adanya COVID-19 dan PSBB terhadap bisnis, dan dia tidak akan memiliki resiko hukum selama ada perjanjian bersama ketika dilakukan PHK terhadap karyawan kontraknya. Sekian dari Fardalau. Bye.